Bang Haji yang sehat. Itu mau ngobrol nih, ceritanya kan SD di Kibono, Manggarai kan ya? Betul. Kemudian SMP-nya Pondok 1, betul ya? SMP di SMP 3 sebelahnya. SMP 3. Kenapa kok pernah sempat mampir di Solo sekolahnya? Itu ceritanya kan mau pesantren waktu itu. Oh, lulus SMP mau pesantren. Pesantren di Ketebu Irang. Ada 5 teman ini. Waktu itu koboy-koboyan lah. Kita merantau yuk. Kemana? Pesantren aja, kita Ketebu Irang. Berangkatlah kita, nggak punya duit. Tanpa izin orang tua juga. Tapi orang dulu memang lebih nekat dari anak sekarang ya? Benar. Berangkatlah, nggak pakai duit, nggak pakai tiket. Jangan-jangan naik truk gitu? Naik kereta. Oh, naik kereta. Umpet-umpetan lah naik kondektur kereta kan. Betul. Masih bisa menyumput ke WC kan? Nah iya, maksudnya naik ke atas gitu kan. Dia lewat, kita turun gitu. Sampai di Solo ketangkep kita. Sama kondektur? Sama kondektur. Diturunin? Nggak ada tiket. Turun di Solo. Di Solo. Rencananya ke Tebu Ireng. Jombang ya? Tebu Ireng tuh? Jombang. Jawa Timur ya? Nah, sinilah terdampar di Solo. Saya waktu itu ya istilahnya berbantal Quran, Masya Allah. beralas sajadah, berguling gitar. Oh, udah bawa gitar? Selalu. Oh, dari SMP itu udah main gitar ya? Selalu, dari SD. Oh, jadi bisa main gitar umur berapa? Dari SD lah pokoknya, suka main gitar. Memang dari jadi berpelukan dengan gitar, beralaskan sajadah, berbantalkan Al-Quran. Masya Allah, barokah, makanya jadi. Nah, coba deh, anak-anak milenial nih suruh pakai seperti itu. Guys, coba kayak Bang Mingga, kayak Bang Haji Omai Rama kayak begitu, coba deh. Mudah-mudahan sukses. Terus setelah itu di Solo diam? Enggak lah, artinya akhirnya kita ditampung sama salah satu orang, kemudian sekolah di sekolah Kristen. Iya, Santo Yosef kalau nggak salah. Nggak tahu Saint Paulus apa Saint Joseph. Saint Joseph. Nah ya itu sih kisahnya. Bukan, tapi kan dari awal kan di keluarga yang sangat religi, tiba-tiba masuk ke sekolah yang kalau misalnya masuk sekolah Islam itu kan bisa begitu, kenapa ya? Saya SMA di Jakarta pun masuk PSKD. Waktu SMP di Medan saya masuk Saint Paulus SMP-nya. Itu ke Medan ke Solo sama juga, nekat juga? Enggak. Oh enggak, ikut orang tua? Kalau ke Medan ikut paman. Ikut paman. Jadi kenapa sekolah Kristen ya? Saat itu memang belum ada sekolah Islam yang katakanlah baik, memadai. Orang tua dulu tuh lebih suka dalam konteks pendidikan, disiplin dan sebagainya tuh, gitu. Ya. Nah, sekarang saya potong lagi nih. Jadi ceritanya itu muslah lah cita-cita ke Tebu Ireng itu. Muslah. Jadi tinggal di Solo, sekolah. Ya, 1 tahun. Ngomong-ngomong yang 5 orang masih ada, masih hidup. Siapa itu? Yang kan tadi 6 orang katanya. Oh ya 5 orang. Semuanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Masih tinggal 1. Ada. Haris namanya masih. Masih ada ya? Masih suka kontak ya? Masih suka ketemu. Ya, saya kira Mas Haris ini mudah-mudahan nonton YouTube kita, jadi saksi hidup bagaimana Oma Irama dari lulus SMP sampai ini sampai saat ini gitu loh. Sampai orang tidak tahu loh, taunya cuma lagu begadang, judi dan sebagainya, tapi ternyata Bang Haji ini pernah sekolah di Solo karena ketangkep oleh kondektur, guys. Nah, ini menarik kan? Nah, Bang Haji, sekarang bagaimana sih kehidupan masa kecilnya? Apakah senekat itu, terus dari Solo tuh ceritanya bisa balik ke Jakarta gimana? Waktu itu kalau nggak salah ada kasus 65 itu PKI. Emang saat berdekatan dengan 65 itu kalau nggak salah. 64, 65 itu ya? Jaman PKI jadi pulang? Ya, kembali. Terus bilang ke orang tua dari Gontor? Enggak? Apa dari Tebu Ireng? Ya? Enggak sih. Bilang di Solo gitu. Tapi orang ayah ibu tahu ya? Akhirnya tahu. Bang Haji itu sekolah di Santo Yosef. Akhirnya tahu.
Terus ke Jakarta lagi masuk SMA PSKD. Ya, masuk PSKD. Langsung kuliah dan bermusik. Nah, yang mendorong Bang Haji masuk ke dunia hiburan apa sih? Apa memang cita-cita dari kecil? Cita-cita sih pengen jadi hakim. Jadi hakim? Pengennya jadi hakim. Waktu masih kecil tuh lihat hakim pakai palu, memvonis itu kayaknya kuasaan ya. Asik ini gitu. Gitu. Tapi tiba-tiba jadi penyanyi saya nggak ngerti memang mungkin itu. Nah kalau sekarang lihat hakim sekarang kira-kira masih pengen nggak jadi hakim? Enggak. Enggak ya? Iya. Wah, untung memang dikasih jalan terbaik ya sama Allah ya, nggak jadi hakim ya. Jadi, nah perjalanan karirnya mulai dari era The Galaxies Band, Jenderal Pombo. Saya tuh denger loh Bang Haji di era itu Jenderal Arifin kalau nggak salah pemain bandnya, betul lah, pimpinannya Jenderal Pombo. Betul. Lagunya Kebinaria diantaranya ya. Bukan. Kebinaria Purnama. Oh Purnama betul. Nah dari Galaxies Band itu kan kalau sekarang kita lihat Soneta tuh, jujur saya pertama kali menonton Soneta tuh di pinggir panggung kan. Ya. Itu betul-betul dari konfigurasi dari gerakan badan sampai musik, kayaknya musik yang pertama kali pakai brass, pakai alat tiup itu kan Soneta gitu, sehingga dia bunyinya beda gitu sama dangdut-dangdut lain. Itu terinspirasi sama Purple ya? Ya, waktu itu kan rocknya gitu? Ya. Waktu itu kan kita di Indonesia ini adanya Orkes Melayu, ya. Bukan dangdut. Orkes Melayu pada tahun 70 terjadilah yang namanya rock fever. Demam rock yang melanda dunia, ya. Termasuk Indonesia. Nah, yang itu pasca Beatles ya? Nah? Pasca Beatles atau sebelum Beatles? Pasca Beatles dong ya? Setelah Beatles kan? Setelah Beatles. Setelah apa sebelum ya? Setelah kalau rock sih kali. Gitu ya, setelah ya, setelah. Tahun 70 sih itu. Oh iya, setelah Beatles. Ya. Jadi Orkes Melayu, semua jenis musik pop ini tergusur aja sama pop itu, sama rock. Nah, apalagi sejak di Purple datang ke Indonesia kan. Nah, saya terinspirasi untuk bagaimana agar Orkes Melayu ini nggak hilang gitu. Nah, kebetulan kan dulu ya saya pernah di band juga kan. Main band Tornado, kemudian Guy Hand, terus ada apa lagi? Sebelum berdangdut kan di band pop dan cenderung rock ya dari muda ya? Ya, bahkan dulu saya pernah menjuarai Pop Singer Asia Tenggara. Wow, tahun berapa? Tahun 70 di Singapura. Nah, jadi kita revolut lah Orkes Melayu nih. Bagaimana supaya bisa equal gitu. Para sobat Bang Miing, kita kan tahunya cuma Raja Dangdut Omar yang di film dan lagu. Ternyata beliau inilah juara Pop Singer se-Asia Tenggara pada tahun 70-an. Nah ini penting diketahui. Lanjut Bang Haji. Ya, Pop Singer itu sebenarnya tahun 72 itu. 72. Di Singapura. Saya SD. Ya, alhamdulillah saya sebagai pemenang lah. Itu lagu pop? Lagu Tom Jones. Oh, Tom Jones. Judulnya I Have Nothing gitu. I Have Nothing. I Who Have Nothing. Oh, I Have Nothing. Nah, dari situ kembali ke tadi. Kemudian saya revolut lah Orkes Melayu ini untuk bisa sejajar dengan rock. Itu. Kalau enggak kita habis nih kan. Melayu dianggap norak lah. Habis karena datang barat kan. Benar. Nah, jadi itulah kita revolut misalnya equipment, performance, kemudian. Kok bisa kepikiran revolusi dari Orkes Melayu ke dangdut itu gimana awalnya? Itu bahwa kita nggak ingin tergusur oleh rock gitu. Targetnya agar dia tetap hidup. Agar Orkes Melayu tetap eksis. Gitu. Karena digemari oleh pada saat ini orang seneng rock gitu kan? Betul. Jadi ngejar pasar lah. Gitu ya? Ya, iya. Karena pasarnya seneng rock, ya nggak mungkin kita jualan daster kan? Oke, kira-kira gitu. Jadi akhirnya muncullah yang namanya Soneta itu. Udah nggak bisa dibilang lagi ke Orkes Melayu gitu sudah. Makanya. Jadi itu pasca Purnama, pasca orkes yang lainnya ya? Betul. Nah itulah yang diselamatkan oleh Bang Haji tuh kayak sejenis Purnama, sejenis orkes apa lagi tuh? Ya, Chandra Lela dan sebagainya. Yang lagu Kebinaria itu diselamatkan melalui Soneta. Ya. Nah, karena Soneta itu kan saya lihat
baik dari konfigurasi musik maupun gerakan, koreografi itu kan betul-betul menyatu menjadi satu jiwa gitu kelihatan. Enak dilihat itu. Itu revolusinya di situ. Betul. Tapi pengaruhnya, Bang Haji mengakuin juga pengaruh Purple membuat Soneta sangat kuat. Memang itu sengaja satu strategi ya. Jadi dari beat, dari sense of rock kita ambil, kita masukkan ke dalam orkes Melayu. Tapi sense of dangdutnya nggak hilang gitu. Sehingga muncullah genre baru yang namanya dangdut gitu. Dangdut. Jadi ada istilah dangdut itu ketika revolusi itu terjadi. Betul. Dari orkes Melayu menjadi dangdut. Nah, tahun 92 kalau nggak salah sebuah majalah musik Amerika, Entertainment, memberi sebutan The Indonesian Rocker kepada Rhoma Irama. Kenapa image rock itu begitu kuat pada Bang Haji itu? Ya, karena kalau kita lihat misalnya kayak lagu Nafsu Serakah, lagu Adu Domba, lagu Darah Muda. Enggak, Darah Muda nggak terlalu rock ya. Badai Fitnah, Hari Berbangkit itu kan terasa tarikan melodinya itu. Ya. Mungkin itu yang dimaksud rock. Rock ya. Nah, Bang Haji, terus setelah itu kan menjadi kiblat semua orang gitu, pedangdut. Saya suka mengatakan gini, kalau nggak ada Rhoma Irama di Indonesia ya, guys, rasanya banyak penyanyi dangdut mungkin juga, mohon maaf nih, ya, dia mau nyanyiin lagunya sampai gitu. Kalaupun dia punya album cuma satu gitu, sisanya hampir semua penyanyi dangdut Indonesia pasti membawakan lagu Rhoma Irama. Entah di mana, di instansi pemerintah, ibu-ibu pasti minimal Terajana, Darah Muda, Begadang, itu udah jadi mainan orang-orang non profesional kan. Nah, ciri khas Rhoma Irama ini adalah gitar buntung, headless nih. Kabarnya ada cerita menarik, Bang Haji. Betul. Gimana itu ceritanya? Jadi itu Steinberger namanya, mereknya. Steinberger. Saya beli di Hong Kong kira-kira tahun 80-an ya. 80 sekian gitu. Itu saya waktu itu jalan-jalan di apa sih namanya itu? Di dekat Holiday Inn Hotel ada music shop, namanya apa ya, music shop itu. Terus satu music shop gitu, di toko musik lah ya. Di etalasenya itu ada gitar digantung gitu. Kok nggak ada kepalanya di gitar gitu? Kemana kepalanya? Saya bang mencit nih. Antik juga nih gitu kan. Terus saya minta, saya mau beli. Dia bilang nggak bisa. Ini baru sampel aja gitu, nggak dijual. Besoknya saya datang lagi. Buatan Hong Kong? Buatan Amerika. Buatan Amerika. Besoknya saya datang lagi, Tom and Lee. Tom and Lee Music Shop. Tom and Lee Music Shop. Besoknya saya datang lagi. Saya pandangin itu gitar kan, di talasnya itu. Kan unik kan, belum ada yang pakai kan? Benar. Saya minta lagi sama beli gitu. Oh nggak boleh, ini sampel. Besoknya saya datangin lagi. Berapa kali datang tuh? 3. Waduh. Waktu itu dia lagi baca majalah. Majalah musik. Asia Week. Asia Week. Terus di situ di Asia Week kan ada Rhoma Irama, Southeast Asia Superstar di Asia Week itu. Asia Week. Lihat itu. You, Yes. Lihat mukanya gitu. Oh ya, dia telepon Steinberger. Oh, ke Amerika. Boleh dikasih lah saya. Yang contoh itu. Iya. Akhirnya itu. Dan gitarnya yang Bang Haji biasa di TV pakai itu? Iya, sampai sekarang masih dipakai? Berapa tahun sudah umur gitar itu? Dari 80 sekian ya. Berarti lebih dari 30 tahun ya? 25 tahunan lah mungkin ya. Mungkin. Cuma satu? Iya, yang saya beli satu. Cuma satu. Enggak, bukan sekarang yang buntung punya berapa? Sekarang ada 3, jadi ada putih, ada merah. Putih dan merah. Dan itu kan yang pertama kali di Indonesia Bang Haji ya yang pakai ya? Nggak tahu, mungkin ya. Kalau lihat catatannya sih iya. Termasuk rocker juga, musik rock belum pakai itu, pakai kepala semua. Kalau nggak pakai kepala mereka nggak percaya diri. Nah, ini kan musik dan liriknya Rhoma ini begitu kuat.
menguatkan di film sebagai narasi, sebagai ilustrasi, dan ini proses kreatifnya tuh seperti apa sih Bang Haji? Kalau saya lihat sih, kalau nanti saya akan ditanya di ujung nanti, kan kalau saya menyimpulkan gaya-gayaan sotoy aja nih, so tahu aja nih kalau anak muda bilang gitu. Kayaknya Bang Haji tuh lirik-liriknya kesininya ujungnya adalah substansi dari bagaimana terjemahan Al-Quran, ada larangan, ada ajakan. Jadi amar ma'ruf nahi munkarnya di lirik itu kuat. Tapi sebelumnya saya kepengen ke belakang dulu nih, sebelum ke lagu-lagu dakwah. Itu proses kreatifnya kayak gitu. Contoh misalnya, kalau sekarang lagunya saya nggak tahu tahunnya, saya paling suka lagu apa? Malam Terakhir, Sahdu, saya dengerin tuh. Betul, santai. Dan musiknya tuh betul-betul indah. Jadi bukan hanya liriknya yang indah, tapi sih bagaimana sih nyatuin antara lirik dan supaya harmoni dengan melodi itu. Ini dari mana gitu? Jadi gini, mungkin saya perlu cerita dulu ini. Astagfirullahaladzim, tahun berapa itu? Saya pernah dikirim ke Filipina, Soneta. Waktu itu dalam rangka festival lagu terpopuler di negara ASEAN. Nah, lagu terpopuler di Indonesia waktu itu ada dua, Kerudung Putih dan Haram. Kerudung Putih dan Haram. Maka membawa lagu itu, terbanglah kita ke Filipina untuk festival di sana. Begitu sampai di sana, lagu saya dicek sama Dewan Juri kan. Dia bilang, wah ini salah nih, nggak bener nih, mesti diperbaiki. Artinya bar-barnya, notasinya, nggak tahu bla bla blanya, dibilang ini tidak sesuai dengan hukum musik. Ini mesti dirubah, kalau nggak kita diskualifikasi. Dianggap menyalahi apa namanya kaidah-kaidah musik. Ya salah gitu kan. Cuman dirubah, kalau nggak kita diskualifikasi. Saya bilang saya lebih suka didiskualifikasi daripada saya merubah ini. Karena ini jiwa saya. Music is soul, gitu kan. Musik is soul, musik adalah jiwa. Ya, saat itu pengamat dari Jepang membenarkan itu. Prinsipnya Bang Haji? Ya, kamu yang harus ikut dia, bukan dia ikut lo, gitu. Sotoy lu. Nah, jadi, kembali kepada tadi, bagaimana inspirasi, lirik, dan notasi. Itu tadi, music is soul. Musik itu jiwa. Air itu musik. Air itu suara musik. Air musik. Gerakan suara air. Burung musik. Suara angin musik. Ya. Itulah musik. Jadi tidak bisa militeristik diatur dan sebagainya. Menurut saya loh, yang secara teori mungkin saya dimaki-maki orang nih, dimaki-maki musisi. Karena begini, dulu saya sekolah musik, belajar noten balok kan. Ya. Not toge itu. Iya, ya, not toge. Kunci G itu. Iya, iya. Belajar musik itu. Tiba-tiba satu saat mau belajar, mau bikin lagu. Saya mau ke sana nih, jiwa nih mau ke situ. Tapi gini nggak boleh. Salah ini. Ketukannya salah juga. Saya mau salah. Harusnya begini. Waduh, ini saya bilang freketek lah musik kan. Jadi saya berhenti belajar musik. Itulah saya katakan musik is soul. Bukan berarti Bang Haji anti teori kan? Bukan. Teori itu sebagai basic musisi itu bagus dan harus untuk memperkuat sebagai basic. Tapi saya kebetulan saya ini terbentur gitu kan. Ketika saya mau ke sana nggak boleh sama dia. Pokoknya begini salah gitu kan. Ada yang nggak suka pakai lo deh. Semua sama gue deh gitu. Jadi di situ kekuatannya bahwa music is soul. Musik adalah jiwa. Ketika saya kolaborasi sama Idang Rasidi. Idang Rasidi kan dia jazz. Jazzer Jazzy. Bal lagu Ghibah. Gitu kan. Udah tulis dulu. Ji, lagu lu nggak bisa ditulis nih. Kenapa? Nggak bisa not? Bukan. Apa? Nggak cocok sama notasi? Sama musik. Sama musik? Sama ilmu musik. Oh. Barnya salah nih, gimana sih? Lagu gue jangan lu tulis, lu mainin gue. Nah, gitu.
Jadi Ingat ya? Jadi lagu gue jangan lu tulis, memang buat dimainin. mainin. Kalau mainin jangan terus. Kalau baru tulis gak kedengeran. Nggak bisa. Nggak ada yang cocok. Salah-salah. Nah, kayak gitu. Memang susah kalau dimasukin ke apa namanya itu, partitur gitu. Repertoire partitur. Oh. Karena saya nggak pakai ilmu musik itu. Oh, nggak pakai teori itu. Ngaco lah, musik ngaco lah. Nggak, karena prinsipnya kan jiwa. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Ketika proses penciptaan musik yang indah itu, hampir rata-rata saya sekarang dengerin lagi lagu Oma Irama. Dulu kan mungkin nggak sempet ya, tapi saya begitu perhatiin, indah betul ya antara harmoni, antara lirik dengan ini. Nah, mana lebih kuat? Kalau Bang Haji tadi bilang musik adalah soul, mana lebih kuat ketika membuat sebuah musik, baik lirik maupun melodi, itu wawasan Bang Haji menggunakan otak atau isi kepala atau hati? Mana lebih kuat? Yang melahirkan musik itu? Saya rasa kombinasi keduanya ya. Harmoni keduanya. Karena sebagai saya katakan musik itu jiwa, musik itu soul. Kemudian otak mencerna bagaimana mengaplikasikan, mengimplementasikan jiwa tadi. Karena saya tanya gini, kenapa saya tanya begitu? Saya perhatikan hampir beberapa lirik itu yang diciptakan tahun 78, tahun 80, itu kalau ditarik ke peristiwa fenomena masyarakat saat ini, itu relate betul gitu. Artinya Bang Haji sudah begitu visionernya melalui lirik lagu itu, bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu juga terjadi hari ini di sini. Gitu. Ya makanya saya tanya, itu hati atau otak gitu loh? Ya, itulah kombinasi keduanya. Kombinasi keduanya. Ya. Menarik. Para sobat Bang Miing, saya selalu di setiap episode pasti mengatakan bahwa kepada narasumber ini ibarat orang menggali sumur, semakin dalam airnya semakin terus, tidak pernah berhenti kering. Nah, keasikan berbicara dengan Bang Haji Oma Irama ini kan apa? Karena kita menemukan hal-hal yang kita tidak tahu. Anda bisa bayangkan, pemusik yang sekolah musik dengan teori, dengan Bang Haji bahwa musik prinsipnya adalah jiwa, itu ketika dicatat atau ditulis dalam bentuk partitur, ternyata nggak ketemu. Tapi ketika didengarkan, betapa nikmat dan orang bisa berjoget. Ini dahsyat, suatu dasar. Nah, Pak Haji, kita mulai ke apa namanya, kan begitu kesini termasuk dikuatkan oleh film dan sebagainya. Yang saya bilang tadi, mungkin mudah-mudahan saya mohon dikoreksi, saya ingin mengambil kesimpulan kecil gitu bahwa Bang Haji itu di dalam mengejawantahkan lagunya kepada masyarakat itu sama juga dia menghantarkan bunyi dan isi Al-Quran yang dimana isinya diantaranya amar ma'ruf nahi munkar gitu. Contoh misalnya lagu Begadang itu kan sebuah larangan dan ajakan. Kalau nggak ada gunanya, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya, itu kan sebuah nasihat gitu. Lalu judi, ketika engkau dikasih menang itu apa awal dari kehancuran, ya kan? Nah, itu begitu lirik bisa ketemu yang indah, tapi begitu dimasukkan di dalam musik melodi itu kok klop gitu. Nafasnya tuh itu Bang Haji, apa sih masuk unsur dakwah itu dimulai kapan dan gimana itu? Jadi kalau santri sih dari kecil kan? enggak juga. Enggak. Saya nggak pernah pesantren. Kamu pesantren? Pesantren saya di kolong piano gitu. Jadi saya otodidak lah gitu ya, belajar sendiri. Jadi dulu saya pernah merasa resah di musik ini. Merasakan keresahan. Tahun berapa itu kira-kira? Ya tahun-tahun 70-an ya, antara. Sudah beralbum-album dong, sonetanya? Belum beralbum-album. Oh, belum. Saya lihat kalau musik ini orang musik harus tarikus sholat, meninggalkan sholat. Pokoknya zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat gitu ya. Yang kedua, mereka suka drunk, mabok. Minum. Dengan alasan supaya pede. Supaya pede tampil percaya diri. Main asik. Kalau mabuk nggak asik gitu kan. Asik. Jalan miring. Terus pergaulan bebas gitu kan. Ini saya resah. Itu fenomena pemusik masa itu ya? Iya, saat itu seperti itu. Nah kemudian dalam doa-doa saya ketika sholat, ya Allah, seandainya musik ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat musik ini. Masya Allah. Tapi seandainya bisa membawa kepada keridhaanmu, bimbing aku. Itu doa saya. Maka 13 Oktober tahun 73 ya. Saya deklarasikan La Soneta The Sound of Muslim saat itu. Betul. Nah dari situ kita committed. Nggak ada lagi nggak sholat.
harus sholat berjamaah. Nggak ada lagi tuh saya cekek-cekek botol, nggak ada lagi. Ya. Anggota Soneta juga ada yang cekek-cekek juga waktu itu? Dulu sebelum Soneta kan gitu. Iya. Pokoknya kalau main begini gitu. Gitu Makanya kan? muncul lagu Merah Santika Merah itu. Santika, oh itu ya. Main di C bro, padahal dia main di D. Terus? Gitu ya. Nah jadi disitulah maka musik ini saya kembalikan kepada ya saya ingin berbuat bahwa dengan musik ini saya ingin berdakwah, katakanlah amar ma'ruf nahi munkar tadi. Kenapa? Pernah pada suatu hari waktu TV masih hitam putih, saya melihat seorang penyanyi wanita masih remaja. Dia bukan penyanyi terkenal, dia bukan bintang, menyanyikan sebuah lagu ajakan kebaikan, tak temanya apa gitu. Kok saya tersentuh gitu, kok saya terbawa gitu ya. Nah jadi ternyata kalimat thayyibah, kalimat yang baik, dakwah dikemas dengan musik yang harmoni, yang cocok, itu jauh sentuhannya lebih kuat daripada oral saja. Jauh lebih kuat sentuhannya daripada bicara gitu. Ternyata seperti itu. Maka mulailah saya masukkan dakwah ke dalam musik. The Sound of Muslim itu dakwah saya yang pertama, bagaimana mengucapkan salam di panggung musik. Assalamualaikum. Saat itu nggak ada panggung musik pakai salam, nggak ada. Jadi apa kabar Jakarta? Gitu ya, kan. iya. Gitu kan. Lanjut. Salam pertama saya ucapkan di Ancol. Di Ancol. Ancol belum sekeren sekarang. Tahun berapa itu? Bang Haji, salam di Tahun panggung. 73. 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan sendal. Oh iya? Hujan sendal. Woi, bukan masjid nih. Woi, Oh gitu. Itu terjadi. Saking tabunya itu. Tabu dan tidak terbiasa. Salam di panggung musik itu. Padahal sudah soneta waktu itu. Ya soneta. Iya, artinya kan sudah punya nama, masa disambit. Itu salam tadi. Gara-gara salam itu. Karena iya. Mungkin waktu itu harusnya salam Pancasila kali nggak disambit. Kayak gitu. Nah terus dari situ Qolan Nabi, lagu 5 itu ya, Ikhtani Khomsan Qabla Khomsin, bla bla bla. Dari situ Suratul Ikhlas, La ilaha illallah. Lalu istilah soneta. Mereka mulai bisa terima si penonton ini. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang sih iya, maksud pada saat itu di panggung yang pertama kali itu. Ya artinya ketika salam itu gue dilemparin kan. Tapi Bang Haji nggak putus asa ya untuk wah kita salah nih strategi gitu. Enggak. Dan Bang Haji merasa bahwa musik bisa dijadikan jalan ibadah. Kenapa? Musik ketika menemukan nonton di televisi itu anak perempuan itu menyanyi, lalu tersentuh hati karena perempuan bukan hanya sekedar verbal, tapi ada makna mana, itu Bang Haji meyakini bahwa musik sebagai jalan ibadah. Ya, jadi karena doa. Betul. Untuk betul. Cabut bakatnya. Saya melihat itu gitu kan. Ternyata lebih menyentuh, tersentuhnya itu lebih kuat daripada ceramah biasa. Kalau cerita dakwah ini seru ini dalam musik. Kan saat itu kontroversi terjadi kan. Banyak media-media waktu itu majalah, koran-koran mengatakan Roma mengkomersialkan agama. Betul. Roma mendendangkan Al-Quran. Maka dengan itu diundanglah saya oleh MUI. Waktu itu ketua MUI insya Allah Kiai Haji Syukri Ghazali. Syukri Ghazali buat engkau disidanglah saya tuh depan para ulama, wartawan semua kan. Anda katanya mendendangkan Quran, Anda katanya mengkomersialkan agama. Coba bisa nggak kasih mendengar tuh lagu apa katanya, ada lagu Al-Ikhlas. Saya putar lagu itu Al-Ikhlas kan. Itu memang Suratul Ikhlas saya baca tanpa iringan musik, ada efek aja, sound efek angin kan. Baru saya dendangkan musik terjemahannya. Oh kalau kayak gini bagus, bikinnya banyak banget ya gitu. Jadi di situ dapat restu lah dari MUI.
Karena pada saat itu mungkin pandangan orang juga agama itu dalam konteks mahdoh gitu ya, itu seolah-olah bahwa nggak boleh kan kalau kita tidak mengerti terjemahannya kan sulit melaksanakannya kan. Iya makanya. Jadi dari situ mulai diterima ya. Iya, maka dianjurkan sama MUI untuk memperbanyak lagu dakwah dengan musik. Karena menurut saya tanpa mengutip bahasa Al-Quran dalam konteks bahasa Arab pun bisa gini, judi atau mirasantika atau apalagi ya, begadang dan sebagainya. Keramat misalnya. Ya? Keramat. Keramat itu kan yang nasihat-nasihat yang memang diajarkan di dalam kitab suci, dalam agama gitu. Betul. Ya, itu kan Pak Haji punya kekuatan di situ. Akhirnya terus tuh sampai saat ini kan. Sampai saat ini. Gitu. Nah, Pak Haji sekarang bagaimana nih seorang raja dangdut Oma Irama? Nah tadi kan anak-anak dulunya nyekek botol. Itu kan setelah Bang Haji hijrah dalam tanda kutip. Membawa musik ini sebagai satu jalan hijrah. Melalui musik ini menjadi jalan media ibadah. Otomatis kan gerbongnya harus ikut dong. Mereka ada nggak ketat? Kalau lu nggak ikut, lu boleh keluar dari Soneta atau apa tindakan semacam itu ada? Jadi 13 Oktober 73 itu, waktu itu Soneta formasinya 8 orang. 8 orang? 8 orang. Saya bilang, mulai hari ini kita tidak lagi mabuk-mabukan. Mulai hari ini kita tidak lagi meninggalkan sholat. Mulai hari ini kita tidak lagi bermusik dengan maksiat. Siapa yang setuju, saya mau deklarasi nih. Soalnya sebagai the voice of Muslim, son of Muslim. Siapa yang setuju, jabat tangan saya. Itu. Kalau enggak, ya yang ini bilang tadi. 1, 2, 3, 4, sampai 8. Sampai 8. Al-Fatihah. Itu. Dan saya dengar kan berangkat haji bareng gitu kan. Dari situ, dari mulai semuanya semua. Semua kan pemainnya panggilnya haji semua. Nah jadi saat itu kita committed bahwa itu adalah son of Muslim. Watawassabil haqq watawassabil sabr. Nah, medianya itu apakah cuma televisi itu, hitam putih itu sebagai momentum dari 0 kilometernya Bang Haji hijrah tuh the voice of Muslim itu atau music of Muslim itu? Hanya itu atau ada inspirasi lain? Mungkin lagi tirakat, lagi tahajud, lagi apa, lalu kan Bang Haji dalam doanya, ya Allah apabila ini memperlebar jalan aku masuk neraka, maka cabut bakatku supaya tidak bisa main musik lagi. Ini kan dahsyat permohonan itu. Sementara itu kan given, anugerah dari Allah yang tidak berikan pada setiap orang. Saya jangan kata nyanyi atau main gitar gitu ya kan, orang kadang-kadang ngigo aja males gitu. ini sementara minta dicabut bakatnya, itu apakah di situ? Iya, karena itu tadi bahwa keresahan itu muncul setiap performance, setiap perform. Jadi kok begini, kok kalau kita sholat dikatain. Ya, para gitu. Sobat Permiing, mungkin yang disampaikan Bang Haji itu salah satu hidayah, petunjuk bagaimana hati. Karena yang bisa menggerakkan hati hanya Allah ya. Digerakkan hati kita bahwa ada pikiran kayak gitu, lalu mungkin ada bagian-bagian kecil seperti nonton penyanyi di televisi itu terbantu lah. Ya. Tapi nyatanya memang dari hatinya yang yang digerakkan. Nah, di beberapa media Roma itu disebut ikut main dalam film Jenderal Kancil tahun 58. Bener nggak, mau konfirmasi aja? Ya, enggak. Seperti di dalam catatan, setahu saya kan Ahmad Albar. Tapi ada catatan juga Roma Irama. Saya pikir yang mana ya Oma Irama, karena kita nggak tahu, mungkin waktu kecil kan kita pernah nonton Jenderal Kancil. Jadi enggak ya? Enggak. Oke, buat para sobat kalau membuka Wikipedia atau sejenisnya atau referensi-referensi tentang yang ada di media digital, bahwa Oma Irama tidak pernah main dalam Jenderal Kancil tahun 58. Nah, film-film Roma ini kan selalu laris di pasaran. Apakah juga Bang Haji ini aktif dalam membuat jalan cerita film atau senarionya atau mungkin gagasan awalnya selain produsen? Jadi begini, saya main film itu tahun 76 pertama ya. Tahun 76 itu ada Syam Studio menawarkan saya. Syam Studio yang di Megaria bukan? Ya, Pak Syam itu kameramen. Tapi dia punya apa kan, perusahaan film. Ya betul. Makasih, main film ya. Boleh, tapi dengan syarat. Apa itu syaratnya? Satu, saya tidak mau menjadi aktor. Saya harus memerankan diri saya sendiri. Nggak mau memerankan orang lain? Tidak mau memerankan orang lain.
Kenapa Bang Haji gitu? Ini saya cerita. Saya pernah mengagumi bintang film karena karakternya begitu bagus, cool, soal dan semuanya keren lah. Tapi begitu saya ketemu orangnya, aslinya tidak sesuai dengan perannya. 180 derajat. Berbeda. Oh jadi ini orang di film aja lo begini. Baik gitu. Nah, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-harinya. Itu film Indonesia waktu itu? Film Indonesia. Ternyata jauh banget dari karakter aslinya. Ya. Justru saya kecewa. Nah ketika saya ditawarkan main film, oke, saya main film, tapi saya harus jadi diri saya sendiri. Jadi Rhoma Irama. Yang kedua, harus ada break sholat. Karena waktu itu film kan mengejar waktu kan mahal. Waktu mahal tuh. Waktu mahal. Itu yang saya bilang asar lewat, zuhur lewat, maghrib lewat. Tiap waktu sholat, break sholat. Berjamaah. Dan saya tidak mau melihat botol-botol bir di area syuting. Bisa, ayo, kalau nggak bisa jangan. Oh ya begitu Bang Haji ya. Saat itu nggak begitu kan? Nggak begitu. Saat itu kalau syuting berantakan tuh botol bir. Oke, disitulah saya start Rhoma Irama penasaran. Dengan Pasam waktu pertama kali. Pasam. Tapi gitu. Jadi saya kepingin orang lihat Rhoma Irama di film di luar sama ya begitulah gitu. Iya. Karena dia memerankan dirinya sendiri. Jadi kalau orang bilang kan ada juga yang ngomong, Rhoma Irama jadi Rhoma Irama, jadi kayak semacam kultus dirinya gitu. Padahal memang itu perjanjian awal ya. Ya karena itu tadi bahwa saya harus mempertanggungjawabkan. Jadi orang ketemu di film saya dan ketemu saya adalah sama. Sama. Rhoma di film, Rhoma di luar sama. Bukan berarti Bang Haji tidak mampu memerankan orang lain kan? Iya, seperti itulah. Cuman kalau tiba-tiba misalnya jadi penjahat kan juga nggak mau juga kita kan? Enggak. Makanya. Nah ngomong sebelum lanjut ke film, ini kan banyak lagu yang difilmkan atau lagu yang menjadi ilustrasi musiknya. Ngomong-ngomong sampai hari ini saja, ingat nggak ada berapa ribu lagu yang sudah diciptakan? Kalau yang saya ciptakan belum sampai 1000. Tapi mungkin yang saya nyanyikan dengan pencipta lain mungkin 1000 lebih ya, 1000 lebih gitu. Dalam album Rhoma Irama kan? Ya artinya lagu yang saya ciptakan dan saya nyanyikan itu belum sampai 1000. Tapi yang saya nyanyikan lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Bukan main. Dan itu saya kira untuk para sobat Bang Mi, coba dibuka lagi file kita tentang Raja Dangdut Rhoma Irama. Hampir semua album-album itu ada album Penasaran, ada album Gadis Desa ya kalau tidak salah. Gadis Desa, kemudian juga Santai, dan itu mendapatkan piringan emas. Dan piringan emas itu adalah satu bukti bahwa dia adalah penyanyi terbaik, pemusik terbaik, dan terlaris kaset dibeli. Dulu kaset ya atau piringan hitam. Piringan hitam. Nah, Bang Haji ini tercatat kan terakhir main di film itu tahun 2014 ya, dalam film Sajadah Ka'bah 2 ya. Sudah 6 tahun, apa ada rencana belum lagi? Ya, ada Sajadah Ka'bah 2 belum tayang. Oh, belum tayang? Sudah selesai tapi belum tayang. Belum tayang. Apalagi ada kondisi kayak begini ya. Ya. Yang paling menarik menjadi diri sendiri itu di film yang mana? Barangkali Satria Bergitar ya. Satria Bergitar ya. Yang ini ya. Iya. Itu kok bisa ini ya, coba mungkin teman-teman kameramen bisa lihatkan ini. Satria Bergitar dan Bang Haji sendiri mahir naik kuda kan? Nah, mahir naik kuda dan punya kuda sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari potongan dan kostumnya kan ala senjata-senjata orang-orang pasukan perang Arab itu pisaunya apa ya? Kayak Turki, kemudian ya Yaman kayak gini. Nah, ini bagaimana bisa mengkolaborasi antara satria yang berdakwah lalu dengan gitar? Itu masih tetap pada sebetulnya ini foto ini saya itu simbol ya. Sorban itu simbol Islam. Ya. Gitar simbol daripada musik. Kuda dan pedang itu simbol dari perjuangan. Jadi Rhoma pedangnya itu gitar. Pedangnya itu gitar ya? Pedangnya itu musik gitu ya. Dalam konteks membawa dakwah Islam. Jadi simbol perjuangan itu kuda dan pedang. Kemudian simbol Islam itu sorban. Simbol musisi adalah gitar. Jadi Satria Bergitar itu. Satria Bergitar. Terus Bang Haji gitu.
kan kalau Soneta manggung, Roma manggung, itu kan ya ribuan dan bahkan ratusan ribu orang menonton. Itu kan tidak semua orang berjoget ya. Ada juga ingin yang mendengarkan musiknya Roma Irama yang tidak perlu joget kan sebetulnya. Kayak saya kan mungkin juga saya juga bukan malu joget, tapi ya berdendang kecil-kecil ya, tapi kita nikmatin liriknya. Mungkin ada juga orang sebagian gitu ya. Nah itu bagaimana Bang Haji tadi kan, lu main musik jangan nggak sholat, main musik lu jangan mabok dan sebagainya. Bagaimana Bang Haji yang nonton Bang Haji ini berdesak-desakan, bagaimana menjamin mereka juga full konsentrasi ke musik, tidak dalam tanda kutip, mohon maaf, tidak bermaksiat atau apa gitu, gimana? Pernah ada orang bertanya begitu, kamu nyanyi dakwah tapi orang joget-joget, mabuk-mabuk gitu, gimana itu? Ada pertanyaan gitu. Innamal a'malu binniyat. Sekarang seperti Anda khutbah di masjid, tiba-tiba ada yang nyolong sendal di masjid, apa khotib itu bertanggung jawab? Iya, analoginya ke sana. Iya. Tapi kan dengan, kalau saya lihat kan beberapa kali kita manggung bareng dulu, Bang Haji selalu kan ngomong, nasehatin dulu. Iya, iya. Mengantar dari isi lirik lagu itu Ada kan. prolognya. Prolognya ada kan, lalu kaitannya gitu. Iya, iya. Gitu. Yang saya sendiri dengan Bang Haji kan terakhir di Tangerang, betul. Gitu. Manggung kan saya MC-nya. Para sobat Bang Miing dan untuk kaula mudanya terutama nih, bahwa Bang Haji Oma Irama ya, Roma ini bermain musik dan bernyanyi. Tapi urusan datang ke sana lalu mereka perbuatan itu kan tergantung niatnya. Kita kan tidak memfasilitasi itu ya. Gitu ya. Seperti juga kalau ada khotbah, ada yang nyolong sendal. Masa dia mesti ngontrol, jangan nyolong sendal, dia turun dari mimbar gitu kan enggak. Gakbar, ada yang nyopet, sama kayak gitu. Ya, itu masing-masing. Ya. Keren banget. Masih banyak yang perlu kita gali, dan itulah salah satu sekelumit cerita di babak keduanya kita bercerita dan ngobrol santai sama Bang Haji. Dan bagi Anda yang menyaksikan Bang Miing punya cerita hari ini, suatu keberuntungan. Untuk dapatin waktunya saja, Masya Allah. Dan saya dapat anugerah bisa ketemu dengan Bang Haji Roma Irama, Raja Dangdut kita ini. Nah, tadi sudah kita bicara musik, tapi sesungguhnya belum selesai. Nah sekarang saya mau balik lagi, setelah tadi ngomong film, kita loncat lagi ke belakang. Bang Haji, itu kan tadi saya bilang tadi selektivitas sudah mulai terjadi di Soneta. Otomatis Bang Haji tidak meng-hire atau mengangkat pemainnya hanya sekedar bisa main musik, tapi juga moralitasnya sudah mulai terseleksi ya. Betul. Itu gimana manajenya itu? Jadi begini, bahwa banyak orang kan begini, Soneta insya Allah 11 Desember ini 50 tahun. Wow, para sobat Bang Miing, tadi kedengarannya Soneta bulan Roma di situ bukan hanya sebagai leader, ya. Dia sebagai pencipta lagu, dia sebagai penyanyi, dia sebagai arranger, dia sebagai manajer. Teman-teman musisi, apa sih supaya grup ini abadi, langgeng gitu kan. Saya bilang ya memang kalau Soneta itu astagfirullahalazim, itu one man show. Roma di situ bukan hanya sebagai leader, ya. Dia sebagai pencipta lagu, dia sebagai penyanyi, dia sebagai arranger, dia sebagai manajer. Jadi karena one man show itu dia punya leadership. Leadership ini yang tentu bisa membuat satu organisasi itu langgeng. Yang kedua, mungkin terutama juga, kita terikat oleh komitmen iman tadi, bahwa kita ingin bermusik untuk mendapatkan keridhaan Allah, bermusik untuk menghindarkan murka Allah. Ini komitmen kita. Jadi setiap latihan kita ada tausiah Soneta, ada sholat berjamaah dan sebagainya kayak gitu. Nah inilah yang kira-kira faktor-faktor yang melanggengkan Soneta Group itu, sehingga alhamdulillah sampai insya Allah Desember 11 2020 50 tahun Soneta 50 tahun. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Bukan main. Bang Haji, Masya Allah. saya agak terharu, agak terperangah juga. Bang Haji dengan ngomong yang begitu cool, cenderung kalem,
Ya. Kalau anak sekarang memang panggilannya cool. Pernah nggak sih marah ketika ada anak buahnya yang disinyalir ternyata tidak disiplin? Ya. Lalu leadership Bang Haji kan udah kelihatan, wibawa sudah kelihatan. Lalu mereka nurut. Pernah nggak marah dengan ucapan yang tanda kutip yang keras, yang cenderung gimana gitu? Di dalam musik saya memang prinsipalis ya. Disebut orang prinsipalis. Disiplin itu masa tegang. Saya akan marah ketika dalam konteks musik itu ada nggak disiplin. Misalnya latihan terlambat datang, atau seorang pemain tidak bertanggung jawab atas tugasnya, itu saya marah. Misalnya bagaimana musik ini sound itu harus di manage, kalau enggak ya saya marah gitu kan. Itu secara spontan aja marah itu. Nah ketika saya marah ya tentunya naudzubillah enggak keluar yang hal-hal gimana ya. Tapi saya marah besar ketika dalam konteks musik ini, misalnya contoh ya, on the stage sering kali, misalnya ada treble mau pentas, misalnya kan soneta ini masya Allah paling, karena komponennya banyak. Nah itu kalau ada treble di panggung itu, treble gitu, waduh, saya langsung stres dulu ya. Nah di situ kadang-kadang suka muncul juga marah gitu. Ya itu sih kalau. Tapi pada akhirnya mereka juga sudah tahu bahwa kondisi ini harus profesional, siap masing-masing. Mereka mendisiplinkan diri, bukan hanya takut ya. Akhirnya begitu. Artinya secara etos kerja, betul, dia bertanggung jawab pada dirinya masing-masing, pada profesinya masing-masing gitu. Ya walaupun tidak ngalamin misalnya, taruhlah kan orang-orang kadang-kadang ada yang berkata kasar, kadang-kadang kebun binatang keluar kalau anak buahnya salah gitu kan. Tapi ini nggak pernah terjadi ya. Ya insya Allah. Jadi syaratnya kalau untuk masih masuk soneta itu pasti dia harus secara moral ya, harus berakhlak lah. Berakhlak, beriman gitu. Dan taat sama aturan. Ya. Makanya tadi kan one man show ya, dari mulai leadership tampak kelihatan. Kemudian apa namanya? Kan kalau penyanyi, kalau seorang penyanyi ketika dia tidak produktif membawakan lagu baru, maka dia hilang kan? Ya. Karena dia tergantung pada lagu orang. Demikian juga pemain band, kehilangan vokalisnya bisa bubar. Karena vokalisnya yang menciptakan lagu atau yang menyanyi. Nah Bang Haji sekarang kan menciptakan lagu sendiri, menyanyikan lagu sendiri, mengarranger lagu sendiri, kemudian memimpin organisasi sendiri. Saya mau tanya nih, sebetulnya sih dia nggak bisa dianggap remeh-temeh. Itu kan kostumnya keren banget tuh. Dan temanya sesuai dengan panggung pada saat itu tema. Kemudian juga koreografi. Itu siapa yang ngurus kostum bahwa sampai terpikirkan? Kan saya ingat betul tuh kalau misalnya dia pakai selendang ungu dimasukin ke dalam, ke belakang gitu kan. Dan lalu ada yang kuning, yang ada apa gitu. Itu yang membuat kostumnya kan kelihatan sekali kayak apa ya? Kayak tentara-tentara Romawi zaman dulu mau perang gitu dengan gitarnya. Itu siapa yang? Saya. Bang Haji sendiri. Saya sendiri. Artinya ke tukang jahit itu, ke clearmakernya itu desainnya kayak begini loh. Saya. Dan dia bisa menerjemahkan. Itu. Lalu koreografi. Saya sih. Bang Haji juga. Penari, bro. Oh, bukan main. Kalau lihat Roma Irama di panggung-panggungnya itu bukan main. Antara gerakan-gerakan konfigurasi dari koreografi itu dengan musik yang senyawa, dan itulah yang disebut dengan soul oleh Roma Irama. Nah, banyak yang membuat humor-humor parodi sekarang nih, apalagi di era digital ya, Bang Haji ya. Di era digital itu di media sosial, terutama ketika perhelatan politik antara kubu dengan kubu terjadi gitu. Ini kan banyak meme-meme nih, gambar-gambar yang memparodikan, dan kebanyakan itu ikoniknya itu adalah Roma Irama. Dan itu paling mudah dicerna oleh orang, kenapa? Begitu terkenalnya tokoh itu. Dan tidak sedikit juga yang film barat diisi mau suaranya Roma gitu. Bang Haji merasa terganggu kan? Enggak sih. Oh ya? Enggak sih. Enggak merasa dilecehkan? Enggak. Malah gue ketawa aja. Ketawa aja? Gila ya, ikhlas karyanya gitu-gitu. Nah, kemudian sekarang saya ingin beranjak, tadi kan sudah bicara film. Nah, sekarang sebelum ke film lagi, mau balik modal lagi ke musik nih. Bang Haji ingat gak? Antara ini saya yang saya ingat aja nih ya. Nah, yang saya ingat yang kebetulan saya suka lagu itu. Misalnya apa? Santai itu musiknya enak, bagus banget tuh. Santai. Kemudian kalau lagu indah dalam pengertian romance itu Malam Terakhir.
Sahdu, ya kan? Ya. Terus pertemuan. Oh, hafal lo, pertemuan. Lalu lagu-lagu yang agresifnya itu adalah Darah Muda. Ya. Kemudian 135 juta. Ya. Itu Bang Haji, saat ini orang ribut tentang Pancasila dan NKRI dan kebersamaan, itu Bang Haji tahun itu 135, tapi penduduk masih 135 juta, sekarang sudah 260, 270. Itu Bang Haji sudah berpikir tentang lagu itu agar kita tetap rukun. Itu gimana kepikirannya? Emang ada gejala tuh? Ya, jadi kembali kepada Al-Quran tadi sebagai satu inspirasi, sebagai satu referensi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian hai umat Islam, jangan terpecah belah. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam, diperintah oleh Allah. Ada ukhuwah wataniyah, persatuan antar manusia senegara. Ada persatuan antar manusia sedunia, ya. Itu sebetulnya perintah Allah saja. Ya. Nah, dalam konteks itu lahirlah sebuah lagu yang namanya 250 juta ini. 135 juta awalnya. 135 juta. Kata kan diganti-ganti begitu 200 juta. 200 paling nggak enak kali 200 juta. Yang enak 100 juta sekian gitu. Jadi itu inspirasinya tetap Al-Qur'an ya. Tetap Al-Qur'an inspirasi. Terus penasaran. Ya juga. Kalau penasaran kan lagu cinta. Kalau lagu cinta ini begini. Atau lagu sosial ya. Lagu itu ada 3 atau 4 tema. Yang pertama bisa mungkin true story, kisah kita tuangkan ke dalam lirik. Yang kedua kita mengadopsi kisah-kisah orang lain untuk kita tuangkan dalam lirik. Yang ketiga apa saja sesuatu yang hayalan kita, apa namanya, fiksi saja. Jadi ada true story, ada adopsi, ada fiksi. Kan ada balad juga ya lagu Bang Haji ya. Dalam aku berkelana tiada yang tahu. Itu true story itu. Oh, true story itu. True story. Itu ke Solo itu kali ya. Kemana ku pergi, betul ya? Tiada enak juga suaranya. Tahu. Enak juga suaranya. Lebih enak gak didengerin. Bukan karena saya apa namanya mau ketemu Bang Haji, saya karena waktu SMP juga udah dengerin itu kan gitu. Nah, berkelana, terus yang tadi ya judi pastilah, begadang dan sebagainya. Itu ada tapi ada proses-prosesnya. Nah, yang berkelana ini memang terus story-nya gimana? Ya. Yang tadi ke Solo, ke Medan itu. Betul. Ya, dulu kan memang ada kecenderungan orang anak Jakarta tuh pengen keluar Jakarta gitu. Petualang, ya. Adventure lah, bertualang, cari pengalaman lah, cari susah. Ada kecenderungan itu. Kita kemana kayak gitu. Dulu anak-anak sekarang enggak, di rumah aja, di kamar, main handphone. Nah, Bang Haji, oke, kita beranjak dari tadi para sobat Bang Miing, mau bermusik, mau berdakwah, mau berpolitik, seluruhnya adalah pengabdian jiwanya untuk bangsa dan negara. Dan Roma tidak ingin dikenang sebagai apa-apa kecuali ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Mudah-mudahan, Haji. Amin. Ya, kalau masuk surga panggil saya. Baik, Miing tuh pernah wawancara gue, banget sih Miing lu. Wah, minimal di surga pikirannya nggak apa-apa. Amin. Apa yang mau disampaikan kepada para penonton Bang Miing punya cerita kira-kira, Pak Haji? Ya, buat anak muda terutama. Ya, betul. Nah, dengerin guys, nih. Anak-anak milenial ya, bahwa sekarang ini kita hidup dalam era teknologi yang luar biasa. Semua di tangan kita, dunia di tangan Anda. Teknologi IT ini sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Mau cari ilmu apa aja ada di gadget. Mau cari ilmu apa aja. Tapi di samping manfaat yang luar biasa, bahaya aja yang luar biasa. Bahayanya juga luar biasa. Kalau kita tidak selektif, tidak pandai menggunakan gadget, ya, kita bisa jadi sekuler, kita bisa jadi macam-macam yang tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan kehendak orang tua kita. Oleh karena itu pandai-pandailah manage gadget
Dan Anda sebagai generasi muda adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa, agama, dan negara. Mudah-mudahan Anda akan menjadi pemimpin bangsa ke depan yang betul-betul membawa Indonesia yang jauh lebih baik dari saat-saat ini. Amin.